Berbukalah dengan yang manis, dan kurma keluar sebagai sumber makanan yang memiliki kandungan gula paling tinggi. Tak heran, di bulan Ramadan ini kurma menjadi primadona. Tanaman yang berasal dari telur Persia ini memiliki kandungan nutrisi yang baik untuk tubuh, seperti protein, zat garam, dan besi. Sehingga ketika dianjurkan berbuka dengan yang manis-manis, diantaranya kurma, adalah untuk melengkapi, memenuhi kebutuhan gula yang selama hampir 14 jam tidak terpenuhi karena kita sedang berpuasa. Nah, untuk kurma yang beredar di Indonesia, mayoritas didatangkan dari Timur Tengah seperti Mesir. Nah, itu dia tadi keutamaan kurma. Ya, manfaatnya banyak ya Zaya, dan juga katanya bisa ya sedikit-sedikit menghilangkan yang namanya radang atau mungkin badan anget-anget, minum deh tuh yang namanya kurma atau makan kurma. Tapi emang sebegitu manfaatnya Kak Pak Ustadz? Ada yang bilang bahwa kurma ini salah satu makanan yang dibenci setan dan jin, begitu ya. Dan setiap kurma itu, satu buah kurma katanya bisa menghilangkan kolesterol, kedua, ketiga. Jadi setiap manfaat kurma kita makan itu punya manfaatnya masing-masing. Kalau kolesterol saya tidak melihat secara signifikan ya. Tapi kalau kurma itu bisa menghilangkan jin, itu saya pernah membuktikan memang. Menghilangkan jin? Menghilangkan jin, tapi jin yang kelasnya nggak terlalu tinggi. Itu memang betul. Kayak maunya orang yang kadang-kadang pegal-pegal nih ceritanya. Jadi itu dengan 3 kurma itu insya Allah bisa. Atau momennya terkena sihir bentuknya tapi yang kelasnya ringan, sihir yang bentukan bacaan, sihir yang bentukan ringan lah itu. Itu dengan konsumsi kurma setiap hari terus dari mulai pagi, petang itu insya Allah bisa. Tapi jenis kurmanya bukan asal kurma. Hanya kurma ajwa. Atau biasa kita kenal kurma nabi. Iya, kurma nabi itu baru bisa. Oke. Kita tahan dulu Pak Ustadz pembahasan mengenai kurma ini. Ada penelpon soalnya. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi, waalaikumsalam. Iya, dengan Bapak Pak Rokib. Iya, Pak Rokib di Bogor. Oke, silakan Pak Rokib. Iya, assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustadz mau nanya masalah penyakit ini. Ini saya kan punya mertua, katanya udah 15-16 tahunan lah. Itu penyakitnya di dubur, dioperasi bolak-balik nggak sembuh-sembuh Pak Ustadz. Apa di dubur ada apanya Pak Rokib? Katanya yang usus buntu lah, tapi dioperasi begitu lagi sampai sekarang di rumah sakit lagi nggak sembuh-sembuh gitu. Kata dokter penyakitnya apa? Maaf ini. Ya, usus buntu aja sih katanya. Tapi usus buntu. Iya, tapi kok bolak-balik nggak sembuh-sembuh, mau aja susah gitu kan. Oh gitu. Oke. Pak Rokib, saya mau bertanya nih. Pak Rokib kan menantu, insya Allah tahu persis sifatnya mertua ya? Ya, alhamdulillah. Iya. Kalau kata dokter usus buntu, kalau pernah dioperasi kumat lagi itu bukan usus buntu. Nah ini para dokter harus pintar menganalisa. Jangan bilang kalau sakit di daerah perut kanan bagian bawah terus langsung dibilang usus buntu, tidak boleh. Tetapi dokter itu biasanya melihat kalau usus buntu itu langsung dipotong, biasanya tidak begitu beresiko. Jadi langsung aja dia operasi ringan, potong usus, selesai. Menurut dokter. Tetapi kalau menurut saya enggak. Biasanya seseorang yang terkena sakit di daerah usus, ini sakit di daerah usus, biasanya tipe orangnya adalah sulit mencari solusi di dalam persoalan rumah tangga. Itu pertama, Pak Rokib. Iya, betul. Betul nggak sih mertua Pak Rokib yang sakit itu memang agak sulit mencari solusi kalau ada persoalan di rumah tangga? Betul. Oh, betul. Satu itu betul. Tetapi kalau penyakit itu selalu ada terus-menerus, saya curiga nih ada yang kedua nih. Ya, yang kedua ini begini nih. Barangkali ini yang sakit laki apa perempuan nih? Mertua laki apa perempuan? Yang laki. Oh, yang laki. Oke. Jadi yang kedua ini bisa aja mertua Pak Rokib ini dulu waktu agak masih muda atau pengantin-pengantin baru ini kayaknya pernah ke orang pinter atau ke seorang yang mengaku kiai
memberikan minuman air yang dimantrai kemudian diminum. Ini kayaknya pernah nih. Nah, bener itu Pak kayaknya. bener ya. Ya sudah. Dua ini bener. Kalau bener berarti yang satu begini aja. Yang paling gampang adalah mertua nanti mulai hari ini, siang ini diajari berdoa pada Allah Ta'ala, Pak Rokib ya. Dengerin doa dari saya ini, gampang sekali saya bikin gampang. Yang pertama istighfar. Kemudian doanya, ya Allah, jika perut saya sakit 15 tahun tidak pernah sembuh karena, nah ini karena ya, karena jika ada persoalan dalam rumah tangga khususnya dengan istriku, aku jarang bisa menemukan solusi. Adanya jengkel yang selalu aku simpan dalam hati. Pertama. Yang kedua, jika sakit dalam tubuhku, perutku ini, khususnya ada ilmu yang dulu pernah aku pelajari dan itu musyrik, aku mohon ampuni dosa musyrikku ya. Yang kedua adalah hilangkan ilmu dalam tubuhku. Amin. Nah, doa ini diulang terus dari mulai yang tadi nggak bisa mendapatkan solusi, kemudian dosa musyrik karena berilmu, kemudian mohon dihilangkan. Doa ini diulang terus. Paham ya Pak Rokib? Paham. Nanti ditulis kira-kira nanti kata-kata gimana, berikan pada mertua. Mulai siang nanti habis sholat duhur, beliau suruh doa itu. Mudah-mudahan Allah mengizinkan mertua Pak Rokib sembuh. Tapi kalau diajak ngobrol itu kayak semacam dia nasehatin, tapi dia nggak ngerjain gitu Pak Ustaz. Nah ya, itu nanti sama anak gitu jadi. Jadi ini nanti penyakitnya yang itu suruh nasehatin, sering nasehatin tapi nggak ngerjain, nanti penyakitnya itu akan muncul berikutnya. Tapi yang jelas dari perut ini yang sudah 15 tahun ini nggak sembuh-sembuh, itu yang insya Allah harus dikerjakan. Paham Pak Rokib? Iya. Coba diselesaikan, nanti dibilang sama mertua, siapa tahu kalau mertua sembuh, Pak Rokib nanti dapat warisan dari mertua. Amin. Terima kasih Pak Rokib dari Bogor. Semoga menjadi solusi. Nah, kalau misalnya dari yang saya baca nih, Pak Ustadz, kalau misalnya mencegah kanker usus besar itu bisa mengkonsumsi 2 kurma. Baik lagi kita ke manfaat kurma, begitu. Sebegitunya banyakkah manfaat dari kita mengkonsumsi kurma dan diharuskan berapa banyak sih ketika kita makan kurma begitu? Sebenarnya kalau kita melihat dari sisi gizi kurma, ya kita melihat sisi gizi kurma itu satu. Kurma itu banyak gula. Yang kedua dia berserat tinggi. Nah, kalau misalnya banyak gula berarti orang yang kena diabetes nggak boleh? Ya relatif jangan makan lah. Kecuali kalau orang dia tahu kurma gula tinggi, kemudian dia hobinya olahraga, silahkan. Oh gitu. Iya, karena hobi kurma harus imbangi olahraga. Harus imbangi dengan olahraga. Ya. Okay. Kemudian dokter itu kan hanya menganalisa. Saya mohon maaf, ini dokter atau ahli gizi saya tidak tahu. Iya. Karena kurma itu berserat tinggi, dia hanya berpikir bisa menjadikan tidak terkena kanker kolon atau kanker usus sebenarnya. Kalau saya, kanker usus tidak disebabkan karena sering makannya kurma. Kenapa tuh? Karena orang Arab sendiri tiap makan kurma juga ada tuh yang kena kanker usus. Jadi jangan kita berpikir bahwa itu dijadikan ini, jangan. Memang berserat tinggi, bagus untuk pencernaan, itu saya angkat jempol, itu betul. Tapi kalau itu bisa menangkal kanker kolon, kanker usus, enggak. Karena kanker itu insya Allah akan berhubungan dengan sesuatu, dengan akhlak. Ya. Begitu. Begitu. Kita selama beberapa minggu kemarin udah makan yang enak-enak. Betul. Ya. Santan apalagi opor ya kan, sayur pepaya tuh. Betul, setelah makan makanan berlemak ini semua ya. Sekarang kita mau kasih info nih sama yang ada di rumah, makan yang bersih alias clean eating, tapi jangan kemana-mana. Nanti infonya akan kita kasih lihat usai jeda berikut ini ya. Tetap di Intermezzo. Banyak info, nggak bikin kepo.